Halo teman-teman, balik lagi ke sesi yang ke-21. Sekarang kita akan lanjut ke bagian pengulangan atau looping gitu ya. Oke, kemarin udah sempat disinggung sedikit mengenai looping. Jadi pengulangan atau looping ini merupakan proses untuk mengulang sebanyak X kali gitu ya. Atau sampai dengan memenuhi kondisi tertentu sehingga loopingan itu entah itu berhenti atau mendapatkan kondisi yang sesuai diinginkan gitu ya. Kelebihan dari pengulangan ini, kita itu cukup nulis kodenya sekali, terus bisa dijalankan berkali-kali gitu. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasusnya gini. Ada kode yang tanpa pengulangan dan juga dengan pengulangan ya. Gini. Kalau tanpa pengulangan, misal kita mau memprint gitu ya atau menampilkan ke terminal. Saya berjanji tidak akan nakal lagi sebanyak 10 kali nih ya. Kita nulis nih kodenya satu persatu sebanyak 10 kali. Yang mana ini yang namanya repetition gitu ya, pengulangan. Jadi kalau bayangin aja kalau nulis itu capek gitu ya. Kalau dengan pengulangan kita cukup nanti memasukkan kodenya sekali aja nih. Contoh di sini. Puts I, saya berjanji tidak akan nakal lagi gitu ya. Terus sampai berapa? Ini dari 1 sampai dengan 10 gitu. Contoh di codingannya gimana? Contoh di codingannya gini. Di sini yang tadi nih, yang tanpa pengulangan ya. Kalau kita uncomment, dia di sini kan akan nulis nih sebanyak 10 kali dari nomor 1 sampai nomor 10. Ketika kita coba jalankan Ruby-nya, Ruby sesi 21 jalankan. Nah, dia kan bakal memunculkan output kayak gini ya. Ini tanpa pengulangan nih. Tapi kalau kita menggunakan pengulangan, misal yang ini kita comment, yang ini kita uncomment. Nih, for I. Nah, ini tuh I-nya itu variabel, startnya dari yang ada di sini, dicantumin di sini, dari range-nya. For I in 1 sampai dengan 10. Jadi ketika masuk ke baris 13 di sini, maka dia akan nulis dari 1, terus 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Nah, gitu ya. Kalau kita coba save terus jalanin codingannya, nah dia hasilnya sama. Bedanya, kalau yang tanpa pengulangan dia nulisin sebanyak ini, kalau dengan pengulangan dia tinggal sekali doang ini. Pakai yang namanya nanti kondisi dan update. Contoh, kita misalkan tanpa pengulangan pengen jadi 100. Kan kita perlu ngopi terus sampai 100 ya. Kalau misalkan kita pakai pengulangan, ini tinggal kita ganti aja nih. Misalkan di sini 50 lah ya. Save. Terus kita jalanin codingannya. Nah, maka dia sampai 50 nih. Tuh, sebanyak itu. Sebanyak itu kita cuman tinggal pakai ini aja nih, satu baris ini aja nih. Di sini. 3 baris lah sama for-nya gitu. Nah, di Ruby itu ada beberapa ya. Ada while loop, ada times, up to, down to gitu. Contohnya ini kan 1 sampai 50. Misal kita mau pakai up to ya. Jadi di sini dari atau down to ya, dari 3 down to 1. Terus kita bikin do di sini. Terus di sini kita bisa punya parameter. Parameternya apa? Misalkan si n atau si numbernya ya. Number. Kita tinggal print aja nih, puts. Terus kita panggil si numbernya, roket meluncur. Nah, kita coba jalankan ya. Yang ini kita coba komen, save, yang ini jalankan. Ya. 3, 2, 1, roket meluncur. Nih. Dapat. Jadi dia dari 3, 2, 1 gitu. Ini. Nah, dari loop ini ada yang penting. Ada yang penting kita ketahui. Apa? Struktur. Struktur dari loop. Apa aja? Ada loop initialization,
ada loop condition, loop body, dan loop update. Nah, kalau kita balik ke codingannya nih ya, kan dia ada 4 ya. Ada loop init, loop condition, terus dia apa lagi tadi? Body, dan loop update. Ini ya. Sekarang kita baca nih loop inisiasi, loop init gitu ya. Loop initnya. Kalau yang start dari 3 ini, berarti dia loopingannya akan dimulai dari 3. Nah, terus kondisinya itu berarti dia akan turun dari 3 ke 1. Maksudnya nanti ketika dia udah sampai 1, maka loopingannya akan berhenti gitu. Loop body yang mana? Loop body yang di sini. Yang di dalam do. Nah, ini bodinya. Di antara do dan end, ini tuh bodinya. Update-nya di mana? Update-nya ini karena ini kita udah pakai function pakai metode ya dari si Ruby-nya. Dia itu akan otomatis nge-update supaya turun dari 3 ke 1. Nah, gampangnya gini. Kita misalkan bikin ini initnya dulu ya. Kita pakai while. Misalkan di sini kita bikin initnya itu 0. Terus while i kurang dari 10 do. Oke, kita pahamin dulu di sini. I sama dengan 0 itu loop init. I kurang dari 10, ini tuh kondisinya nih. Supaya apa? Kalau misalkan I-nya udah sampai 10, harusnya loop itu berhenti. Terus loop body itu yang di antara do dan end. Ini loop bodinya. Dan loop update. Nah, fungsinya untuk apa? Ini kan I-nya tadinya 0 ya. Supaya dia bisa sampai 10, berarti kita harus nambahin. Kita ambil contoh gini, berarti di sini I-nya harus ditambah 1. Atau 2 atau 3 bebas. Kita coba 1 dulu. Kita puts nih ya. Puts I menggunakan while loop. Pak, save. Kita coba jalankan. Yang ini komen dulu. Kita jalankannya. Dor. Nah, lihat. Mulai dari 0. Loop initnya 0. Terus dia akan membaca kondisi ini. I-nya kurang dari 0, true atau enggak? Kalau true, dia akan jalan ke sini. Dia akan eksekusi si bodinya. Makanya, yang di sini dia akan kebaca tuh 0 sampai dengan 9. Kenapa 9? Ketika I-nya 9, terus dia masuk kondisi ini, kan ditanya nih ya, I-nya 9 masih true. Begitu naik jadi 10 kurang dari 10 enggak. Makanya dia enggak masuk lagi ke sini gitu. Makanya dari si loopingan ini ada 4 struktur penting. Loop init, loop kondisi, loop body, dan loop update. Ini initnya, ini kondisinya, ini body-nya, ini update-nya. Oke, gitu ya. Sip, mantap. Lanjut. Kalau di diagramnya gini ya. Yang I itu tadi loop initnya. I kurang dari itu adalah kondisi. Kalau misalkan false, dia langsung end. Kalau true, dia akan eksekusi body. Terus dia akan nge-update. Nah, ini sama persis sama yang di sini ya. Ini init kondisinya. Kalau misalkan I-nya udah 10, dia akan langsung end. Nggak bakal eksekusi. Sama kayak di sini ya. Kalau misalkan kondisinya false, dia akan langsung end. Kalau kondisinya true, dia akan masuk ke body. Dan akan nge-update. Masuk body dan nge-update.
Oke, gitu ya konsep dari looping. Jadi harus teman-teman tahu karena bakal sering dipakai. Oke, mantap. Sekarang next tugas. Yang pertama, buat program untuk menentukan angka dari 1 sampai dengan N. Ini bisa berapa aja? Bisa 10, 100, 1000, bebas. Kita tentukan yang mana yang ganjil dan yang mana yang genap gitu. Nanti kita print. Kalau misalkan 1 itu ganjil, print 1 strip ganjil. Kalau 2 genap, print 1 strip genap gitu ya. Yang kedua, kita bikin program yang namanya FishBus. Jika habis dibagi 3, kita munculkan nanti fish. Kalau habis dibagi 5, munculkan bus. Kalau misalkan si nilai inputnya itu habis dibagi 3 dan 5, maka munculkan fish bus. Oke? Tugasnya seperti biasa. Nanti di next video akan ada solusinya. Stay tune terus. Salam programmer best friend.